Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua masih diberikan nikmat kesehatan ya. Pada video kali ini ya, ini pertemuan keempat ya, minggu keempat kita belajar tentang manajemen koleksi yang kita akan meneruskan pembahasan kita kemarin tentang prinsip-prinsip manajemen ya. Prinsip-prinsip manajemen. Oke, kalau kemarin terakhir itu kita membahas tentang di level manajemen itu ada 3 level ya. Ada top level manajemen, ada middle, ada low. Ya, ada yang bawah, ada yang tengah, ada yang atas ya. Dan setiap level itu ada tugas dan kewajiban masing-masing ya. Nah, sekarang kita akan melihat prinsip-prinsip manajemen dari segi apa namanya, rohnya ya, prinsipnya ya, jiwanya begitu ya. Yang pertama, prinsip ini berkaitan dengan kaidah kemaslahatan umum lebih diutamakan daripada kemaslahatan pribadi. Jadi di dalam organisasi itu yang lebih dicondongkan ya, lebih diutamakan dari sebuah organisasi itu adalah kepentingan umum ya, kepentingan bersama organisasi itu, dan tidak mementingkan kepentingan pribadi setiap anggota ya. Jadi subordination of individual interest into general interest. Jadi mengunggulkan atau mementingkan kepentingan kelompok daripada kepentingan pribadi. Yang kedua adalah prinsipnya remuneration of personal ya. Prinsip ini berakal pada prinsip keadilan yang kaidahnya adalah al-ujrah bihad al-masyakhoh ya. Upah diukur oleh tingkat kesulitan pekerjaannya. Jadi ada remun ya. Remun itu istilahnya kayak bayaran begitu ya, kayak gaji begitu ya. Jadi upah itu diberikan itu tergantung dari tingkat level dia berada gitu, atau tingkat kesulitan pekerjaan yang dia lakukan ya. Gitu, ada yang tingkat level bawah gitu, ada yang di low, kemudian ada yang di middle, dan yang ada di top ya, di top. Dan semua akan ada aturannya berlaku di sana gitu. Kemudian prinsip selanjutnya itu adalah sentralisasi ya. Prinsip ini berpandangan bahwa setiap organisasi pasti memiliki pusat kekuasaan atau wewenang ya. Yang sifatnya adalah instruksional ya. Yang sifatnya adalah menginstruksi ya, memberikan perintah ya. Instruksi itu memberikan perintah. Instruksional. Nah, kemudian dari pusat wewenang ini kemudian akan diperintahkan kepada bawahan-bawahannya, kepada tingkat level di bawahnya. Kayak kemarin saya berikan contoh itu, seorang rektor di tingkat paling atas manajemen kampus itu akan memberikan perintah itu yang akan dilakukan oleh level di bawahnya ya, level middle dan level low-nya ya, untuk warek, untuk dekan, untuk pegawai, dan untuk seluruh mahasiswa itu. Jadi ada prinsip sentralisasi, jadi perintah dari satu orang gitu. Kemudian ada scale of scene atau hierarki ya. Prinsip penyaluran perintah dan tanggung jawab bersifat hierarki, artinya sesuai dengan kapasitas dan wewenangnya ya. Tidak salah kaprah seperti memberi perintah melakukan desain produk kepada manajer pemasaran. Jadi
seorang pemimpin itu kalaupun dia memberikan perintah itu ya harus lihat dulu ya hierarki struktur organisasinya ya. Kalau kita menyuruh melakukan hal-hal teknis ya jangan menyuruh ke kepalanya ya, ke kepala bagiannya, suruh kepala bagian untuk mengerahkan anggotanya, misal seperti itu ya. Semisal nih sampean bekerja di sebuah perusahaan ya, dan sampean menjadi seorang direktur di sana. Seorang direktur itu sampai sedang membutuhkan banner karena ada acara sama, jangan menyuruh kepalanya untuk membuat banner ya, kepala bagian, tapi instruksikan kepala bagian untuk menyiapkan ya. Nanti kepala bagian akan menginstruksikan kepada anak buahnya untuk membuat banner begitu. Jadi ada hierarki tanggung jawab dan kekuasaan di situ. Kemudian ada asas, ada prinsip ketertiban ya. Ini asas ketertiban itu adalah kita itu di dalam organisasi itu tetap menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku ya. Tidak seenaknya sendiri, tidak semaunya sendiri ya. Ada norma kesopanan, kesusilaan, keadilan ya. Begitu. Itu salah ya tulisannya, bukan berkaitan dengan normal, tapi norma berkaitan dengan norma. Kemudian ada kesamaan ya. Prinsip selanjutnya adalah kesamaan. Jadi prinsip persamaan bukan berarti sama rata atau dan sama rasa, karena dalam organisasi terdapat pangkat dan jabatan yang berbeda-beda. Jadi sebagaimana jenis pekerjaannya yang berbeda serta wewenang dan tanggung jawab yang berbeda. Jadi ada prinsip kesamaan ya. Dalam hal ini kesamaan bukan berarti sama tanggung jawab dan pangkatnya ya. Bukan berarti sama rasa dan sama rata, tetapi yang bersama adalah sama-sama mereka punya visi misi untuk mencapai tujuan organisasi ya. Sama-sama punya tanggung jawab untuk membuat organisasi itu maju, membuat visi misi organisasi itu tercapai gitu ya. Pada prinsip kesamaan di sana ya. Kemudian ada prinsip inisiatif ya. Inisiatif dalam organisasi tidak berarti bebas sekehendak para karyawan. Manajer harus memberikan dorongan kepada seluruh bawahannya untuk berinisiatif sendiri, mengembangkan, tetapi harus tetap searah dengan visi misi perusahaan. Inisiatif berarti kreatif, konstruktif, dan inovatif. Jadi di setiap anggota organisasi itu perlu namanya punya kemampuan inisiatif ya, kreativitas ya. Tetapi kreativitasnya itu tidak bertentangan dengan norma-norma ataupun peraturan yang sudah ada di sana di organisasi ya. Semisal atasan kalian itu nanti mungkin ada seorang yang gaptek begitu ya. Dia akan presentasi di hadapan para manajer itu menggunakan printout ya, ya. Semisal kemudian kalian bisa berinisiatif ya untuk menggunakan PowerPoint begitu ya. Nah, itu bisa juga seperti itu ya, inisiatif untuk hal yang lebih bagus begitu. Itu prinsip inisiatif. Kemudian ada prinsip of stability of turnover of personnel. Jadi kestabilan jabatan karyawan.
Jadi prinsip stabilitas jabatan berkaitan dengan kesinambungan kinerja organisasi atau perusahaan. Manajemen yang baik yang dirasakan oleh sebuah organisasi atau perusahaan tidak akan sering mengganti jabatannya. Jadi ini yang perlu diperhatikan untuk organisasi ya. Di dalam organisasi itu pasti akan ada masa jabatan ya, masa jabatan. Idealnya adalah lebih dari 2 tahun begitu ya. Kalau di masa presiden itu 5 tahun, rektor itu 5 tahun kalau tidak salah ya. HMD itu setahun ya, setahun. Nah, di dalam masa jabatan itu pasti akan ada namanya visi misi orang yang sedang berkuasa saat itu begitu ya. Nah, organisasi ataupun masa kekuasaan itu jangan sampai kita sering mengganti jabatan orang-orang yang sedang ada di bawah kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar program kerja yang sedang kita lakukan itu tidak jalan di tempat ya. Maksud saya begini, ketika orang itu sedang sudah berjalan, kita tujuannya misal ke angka 100 begitu ya. Seorang manajer A itu melangkah sudah sampai ke 30, kemudian tiba-tiba diganti. Ya, maka penggantinya itu biasanya akan memulai dari 0 lagi. 0 lagi sampai ke 40, ke 50, ke 60 gitu. Dari 60 kok nggak cocok, ganti lagi. Lah, penggantinya ini akan mulai lagi dari 0. Nah, ini akan boros waktu ya. Tidak hemat gitu. Maka ada prinsip stability of turnover of personnel. Jadi kestabilan jabatan karyawan. Kemudian ada prinsip berikutnya, itu asas kesatuan atau esprit de corps. Prinsip ini bertitik tolak dari kesatuan visi dan misi yang direncanakan oleh organisasi. Jadi semua komponen organisasi merupakan sistem yang terpadu. Seluruh karyawan bagaikan jaring laba-laba yang bersatu sebagai teamwork yang solid untuk memperjuangkan tujuan perusahaan. Ya. Jadi kemudian ini nih sebentar. Loyalitas yang dibangun terhadap perusahaan dijaga dengan selalu membentuk hubungan terhadap perusahaan dengan komunikasi yang aktif ya, sehingga antar jabatan struktural, antar bidang, antar wewenang tanggung jawab bersifat integral. Jadi di dalam organisasi itu aspek manajemen yang paling penting itu adalah aspek kesatuan. Jadi ada rasa saling memiliki sehingga seorang anggota itu akan semangat ya, akan bekerja dengan hati ya, bukan dengan paksaan. Jadi orang kalau sudah bekerja dengan hati itu semua akan terasa cepat dan sama-sama bisa dijalankan dengan enak gitu ya. Tujuan organisasi tercapai, yang bekerja itu juga senang, tidak digubui, tidak dipaksa, dan nantinya tujuan organisasi itu akan tercapai dengan mudah begitu ya. Oke. Kemudian ini prinsip yang terakhir itu adalah kesatuan perintah, unity of command ya. Kesatuan perintah artinya perintah berada di tingkat pimpinan tertinggi kepada bawahannya. Jika bawahannya sebagai pimpinan, ia pun berwenang memberikan perintah kepada bawahannya untuk melalui perintah tersebut. Jadi ini seperti yang tadi saya bilang ya, di dalam manajemen itu ada 3 tingkatan level ya. Ada top, ada middle, ada low ya. Di top itu
manajer di level atas atau di level top manajemen itu bisa memberikan perintah kepada yang middle ya. Di middle pun mereka juga punya bawahan ya, punya bawahan. Bawahannya pun bisa diperintah juga. Yang top itu memerintah middle level, yang middle level memberikan perintah kepada low level manajemen. Itu seperti itu. Jadi kesatuan perintah. Jadi orang anggota ataupun pimpinan itu akan selalu bersama ya, dengan selalu bersama dan satu kata begitu ya. Satu kata. Maju ya maju, mundur ya mundur. Enggak yang maju kemudian ada yang mundur, ada yang ke samping dan sebagainya. Itu akan memperlambat organisasi untuk mencapai tujuan visi misinya begitu. Ya, itu ya mungkin materi kita hari ini ya. Nanti kita akan melanjutkan kepada perpustakaan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.